C1 2 kami B1 C1 2 mic 2. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes, masih kurang semangat dan kurang kompak. Sekali lagi ya, dijawab dengan tegas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau salah assalamualaikum sebelumnya buat salam. Apa ya? Salam sejahtera untuk kita semua. Amin aja ya. Jadi kalau saya bilang salam sejahtera, amin dan ya keras ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurang keras. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurang untuk kita semua ya. Meskipun juga kita bisa semangat ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, bisa bersilaturahmi bersama di kajian rutinan malam Kamis di Masjid Kota Pekalongan. Dan kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kelak kita akan menantikan jabatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, teman-teman jamaah hadirin para undangan, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkemasan kajian yang berbeda dari biasa karena malam hari ini adalah malam yang sangat spesial, suatu kebanggaan, suatu keberuntungan tempat ini, majelis ini didatangi ataupun disowani oleh tamu agung kita dari Jakarta. Beliau adalah Pendeta Gilbert. Terutama dong buat beliau. Selamat Pendeta. Shalom. Salam. Dan tentunya beliau didampingi juga oleh Ibu ya, dan juga teman-teman dari Jakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tentunya tidak lepas dari acara malam hari tentu masih ada guru kita yang selalu mendampingi kita semua. Beliau kita sambut Kiai Haji Imam Haniful Nusur. Assalamualaikum. Ya, atau muslim ya, biasa kita menyapa. Dan ada misteri guest kita yang dari postingan kemarin kita rahasiakan dan malam hari sudah hadir dengan kita, yaitu Mas Sandi Tumewa. Karena beliau ini adalah artis ibu kota. Ya, artis loh kan? Nanti kita foto ya, boleh ya. Per foto 10.000, kalau sekarang 20.000 nanti ya, terima saya. Boleh ya Mas ya? Boleh. Nah, sudah ada juga di sampingnya itu manajernya beliau dan juga nanti yang akan
acara pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat tamu besar kita, Mas Boe. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, kalau kerja-kerjanya hari ini dan lagi yang di sini tapi apa semangat demi guru ngaji dan dan apa guru saya? Alumni ya? Alumni. Beliau dulu saat saya. Yang di sebelah, ya? Ini? Ini masih ada Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan diskusi santai, ngobrol ringan saja. Nanti akan ada diskusi ya untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya apapun ya tentang kehidupan, tentang permasalahan, tentang segala sesuatu yang dipikirkan atau segala pertanyaan yang selama ini belum ketemu jawabannya. Nah, barangkali lewat beliau, muslim dan juga pendeta bisa memberikan solusi bagi kita semua. Dan malam ini kita sudah kedatangan tamu juga jauh-jauh dari Jakarta, datang khusus kita untuk kita semua kepada Ibu Elvita sama Ibu Rini Ahli. Saya tadi bukan ibu itu beliau protes. Oh gitu ya. Makanya udah. Nah, ibu Kakak ya. bukan Apa? saya. Apa? Ada tulisan di belakang. Saya tahu. Selamat datang kakak. Di sini kakak. Masih belum aku. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini seperti biasa saya selaku pembawa acara dan juga nanti akan menjadi moderator. Nama saya Nugroho, saya sebagai santri Jamas atau sama Syariah Pekalongan yang insya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Dan acara malam hari ini disiarkan secara live di CCTV di YouTube channel kita ya. Di santri Jamas Pekalongan silahkan bisa di subscribe Asarifiah ya, Pekalongan, Asarifiah Pekalongan dari YouTube channel kita. Silakan di subscribe bareng-bareng biar kita dapat protes ya. Oke, selamat datang. Langsung saja kita ke obrolan kita malam hari ini. Selamat datang. Saya akan tanya apa nih, Bapak Romo atau Pak Pendeta atau siapa? Apa saja? Saya panggil Kalau itu pendeta. Pak Prabowo ya. Oke, gas. Tapi betul juga ya. Kalau masuk, kok panggilnya pakai peci? Oh iya ya, saya baru panggil ini. Jangan-jangan Langsung bukan bersamanya. kalau selamat malam Pak Pendeta biar formal ya Pak Pendeta. Selamat datang di Masjid Asarifiah, selamat datang di Kota Pekalongan. Senang sekali kami kedatangan Bapak dan juga Ibu dan juga rombongan pada malam hari ini. Pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Pendeta nih. Kesan pertama ketemu Boe juga ya. Jangan salah. Kalau itu kalau dulu juga jijik ya. Ini orang. Aduh, satu pertama Pekalongan dan merasakan atmosfer ataupun suasana di Kota Pekalongan itu apa sih Pak Pendeta silakan. Jadi begini ya. Oh, Jadi suasana di kota santri. lagunya pakai nyanyi lagi. Kita kan tahunya biasanya Pekalongan kota santri. Jadi pas saya masuk yang biasa kan di tengah-tengah santri selalu biasanya ada hantu yang boleh bawain. Ya, mesti. Jadi saya pikir asik, suasananya asik. Belum apa diajak makan soto auto, terus sudah pokoknya walaupun sebentar udah makan apa itu darah asam. Apa itu mungkin ya?
Ya, masuk bisa ngomong ini. Jadi saya menarik lalu masuk di tempat ini. Saya pikir kajian-kajiannya asik. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol bahwa persoalan ini kadang-kadang agama dipisahkan dari keasikan. Jadi banyak orang pikir kalau agama itu misalnya kalau itu semua agama itu kayaknya orang cuma di surga aja gitu. Kayaknya udah ada manusia yang mau lagi gitu. Udah perlu ada kafir, udah perlu doa aja, zikir aja. Tapi di sini ya dari doa, dari zikir, juga dari UMKM gitu. Jadi hal-hal yang menarik. Jadi memang pikiran saya sebetulnya bagaimana membuktikan agama. Karena kita agamanya berlamitan semua gitu. Saking lamitannya ditambah manusia yang di luar kita ini semua setan-setan tidak jelas gitu. Tetapi justru hidup ini kan harus membuktikan agama. Kita adalah semua pengen ke surga gitu. Padahal sebetulnya surganya harus ada di hati kita kan gitu. Nah kalau di hati kita ada surga, jalan kita kayak benar tuh gitu ya kan. Kalau kita kadang-kadang kayak orang mau antrian nonton bioskop gitu. Pokoknya siapapun gue ribas gitu, yang penting gue sampai di depan gitu. Nah saya pikir itu kalau agama yang itu berbahaya gitu, karena masing-masing kita pokoknya lu sesat, pokoknya lu kafir, pokoknya lu gak benar, itu cuma gua gitu. Kenapa? Karena di hatinya itu yang ada hanyalah pokoknya yang saya mau, yang saya percaya yang paling benar gitu. Padahal yang saya percaya adalah, nah ini kalau keyakinan saya sih gitu, saya itu semua kayaknya kadang sama mestinya gitu. Orang yang kelas rendah, maaf kalau saya pakai istilah itu, orang yang kelas rendah masih jadi kan dikatakan yang pertama orang yang kelas dia nggak mikir musuhnya yang neraka bahasa saya bilang 3A kalau haram aja gitu ya kan. Pokoknya asal dulu itu namanya manusia yang ada kelasnya. Yang kedua ada kelas rendah. Kelas rendah itu bagaimana saya ke surga. Pokoknya apa aja saya halalkan, yang penting saya bisa ke surga gitu. Baru yang ketiga, ini yang saya bilang kelas tinggi gitu ya kan. Bagaimana menghadirkan surga dalam hati kita gitu. Karena kalau hati kita ada surga, kita ditipu orang, kita dihianatin orang, santai aja kita. Ada surga di kita gitu istilahnya, sumbernya kita pegang ya kan. Kan yang kita kehilangan atau apapun kan itu cuma remeh-temehnya aja gitu ya kan, tapi sumbernya kita pegang gitu kan. Itu yang saya yakini gitu kan. Kalau surga ada di dalam diri kita, maka yang pertama kan kita dibayar sama semua orang gitu. Dan yang kedua ini yang kadang-kadang hilang yaitu kreativitas. Ada banyak orang-orang kreatif, ada banyak artis-artis hebat, ada banyak pengusaha-pengusaha hebat, ada banyak apa itu namanya politisi-politisi hebat. Malas urusan beragama. Kenapa? Karena agama beragam itu salah, ini salah, itu salah, ini salah. Capek banget ini kayak begitu. Jadi akhirnya dipisahkan antara orang-orang beragama, lalu yang kedua adalah orang-orang kreatif istilahnya gitu. Tetapi yang saya percaya kalau surga di hati kita, kreatifnya jadi benar gitu. Kreatifnya jadi bertanggung jawab. Kreatifnya bukan bagaimana ujung-ujungnya memperkaya diri sendiri dan kemudian memanfaatkan segala sesuatu demi kepentingan saya. Tetapi kalau kreativitasnya kita dengan suasana surga di hati kita, maka kan akan menjadi kita buat segala-galanya, istilah kita bilang demi kemaslahatan umat. Kira-kira begitu perkenalan singkatnya. Gimana saya? Apa menarik ya? Sebenarnya mau bagaimana? Bro, jadi pribadi itu. Saya goyah gitu. Boleh nggak bro? Bisa saya. Oke. Ya, tadi benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta ya. Tentang tadi apa yang disampaikan oleh pengalaman beliau di Pekalongan, juga di Hadir dengan Pak Lutfi juga teman-teman beliau soal dan tentu dapat insight banyak dari beliau tentang keislaman dan sebagainya. Nah, untuk Gus Nidi, kalau Gus sendiri melihat
ya ataupun perspektif apa yang Gus ada dalam diri Gus tentang saudara kita di masa ini itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah, terima kasih. Saya merasa berdoa sekali atas kehadirannya. Saya juga suasana sampai kawan tentang keberagaman dalam keagamaan dan keyakinan. Simbolnya Tuhan yang sama-sama kita yakini serta maha dalam sebuah sifatnya. Dalam satu detik beliau berbeda menjadikan semua umat manusia di muka bumi ini Islam semua bisa. Satu detik Islam semua, NU semua bisa. Sama sekali tidak ada maksa bisa. Semua Nasrani, kami dari kita semua berbeda. Satu detik. Dan Protestan semua bisa tidak pun karena tidak Tuhan memang tidak kita berbeda. Dalam Al-Quran perbedaan itu pada uli ta'arofu untuk bisa saling mengenal. Kalau agama sebelah seperti ini, agama sini seperti ini, suku A, suku B seperti ini, bukan saling menunjukkan diri. Bangsa itu seperti apa? Oh, mahir tidak. Apa itu dagang. Kita belajar. Bangsa apa berbeda? Eropa semua di kata Tuhan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dalam mulia di dalam Tuhan yang paling bertakwa. Takwa itu bukan takut istimewa apa pemerintah. Bertakwa, beriman benar-benar semua tujuannya hanya kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu yang sebagai pembukaan ini. Yang kedua tentang kemanusiaan. Kita sama beliau sesama umat atau hamba yang mempunyai Tuhan. Satu, hamba Allah, hamba yang mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, ada ketersambungan iman Ibrahimiyah yang sumbernya dari Nabi Ibrahim atau Abraham istilah beliau. Ada kesamaan, juga sekian perbedaan. Ketiga, sama-sama bangsa Indonesia yang menganggap tanah air ini adalah bagian dari iman, membela tanah air bagian dari iman. Maka dalam istilah Islam itu ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah diniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah tadi basyariyah sudah ya. Basyariyah ukhuwah sesama manusia, saudara sesama manusia. Ukhuwah diniyah sesama agama. Ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa. Saya yakin di ajaran agama besar, kenapa agama-agama itu bisa berkembang? Pasti menjunjung tinggi moral, memerangi kebodohan, memerangi keterbelakangan, kemiskinan. Bukan orang miskin diperangi, bukan, tapi nggak ada yang miskin lagi. Kemudian memerangi kedoliman. Pasti agama-agama besar tidak setuju adanya korupsi, maling, rampok, merampas orang lain, dan seterusnya. Maka di ruang ini kita bisa bareng-bareng
Kita bareng-bareng sama, ayo kita perangi korupsi, kita perangi kebodohan, kita perangi kemunduran, kejumudan dalam berpikir. Kejumudan itu apa? Kolot ya dalam berpikir. Ya tadi kayak Beliau bilang, kalau sudah bicara agama, urusannya surga aja. Seperti hidup sendiri, gak ada manusia yang lain. Nah, yang gitu-gitu kita perangi, bukan dengan apa? Bukan dengan senjata, tapi dengan sentuhan dan pemikiran, sehingga bisa mewujudkan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang ketiga, saya yakin kalau semua pemeluk agama di negara ini taat terhadap agamanya masing-masing, penjara kosong Pak Pendeta. Penjara kosong, kemudian negara makmur, karena yang jadi pejabat semuanya beragama, ya kan? Semuanya beragama, maka pejabatnya jujur, kemudian amanah, kemudian sayang sama rakyat. Kalau semuanya taat sama agamanya masing-masing. Kalau masalah KTP sudah beragama, cuma bagaimana mereka mendalami agamanya masing-masing ini, karena tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan kepada agama yang lain. Tidak ada agama mengajarkan terorisme. Maka kalau kebetulan di Indonesia ini terorisnya agama Islam, karena yang mayoritas Islam di Indonesia adalah Islam, jadi wajar kalau presiden sampai ketua RT itu Islam, sak polisi dan malingnya. Ya, makanya terorisme di Indonesia kebanyakan dari orang Islam. Bukan berarti Islam itu teroris. Kalau kita balik, di Rohingya yang bunuh orang Islam siapa? Pendeta-pendeta Buddha dan sebagainya. Itu oknum. Nyatanya orang Buddha di Bali aman, di India nggak ada apa-apa. Dulu sini Indonesia, kalau orang Buddhanya jahat, Islam nggak bisa masuk, Kristen nggak bisa masuk. Mereka pemilik tanah ini lebih dulu, Buddha, Hindu. Nyatanya ada apa-apa. Ini oknum. Oh Kristen, kalau kita bilang Kristennya, Amerika invasi Irak, berapa juta yang terbunuh. Tapi itu bukan agamanya, ini oknumnya. Nasrani nggak mengajarkan seperti itu, Islam tidak, Buddha, Hindu tidak. Yang salah oknumnya. Maka kita nggak ragu-ragu kepada siapapun kita bicara terorisme adalah musuh kita bersama. Karena kalau orang memahami ajaran agamanya dengan benar, pasti akan menentang terorisme. Yang jadi terorisme orang yang salah dalam memahami ajaran agama. Itu kira-kira. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat Gus Nif yang sudah memberikan pandangan tentang beragama itu sendiri. Dan ini Gus ya, berarti kita boleh sepakat ya bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan kepada umatnya, apapun itu agamanya, seperti itu ya. Nah, terus seperti ini Mas Boim, kalau misalnya nih kita kesana dulu deh, boleh deh. Dalam perjalanan hidup ya, misalnya yang selama ini sudah dijalankan oleh Mas Andi sebagai umat dan hamba gitu ya, apa sih kemudian yang menjadi pemikiran Mas Andi melewati kehidupan ini dan menentukan sikap sebagai manusia, sebagai insan yang beragama, kemudian menentukan itu sebagai jalan hidup ke depannya. Silakan Mas Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera buat kita semua, dan salam Pancasila. Alhamdulillahillazim wa anzar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nih. Terima kasih Pak Kiai, Pak Pendeta. Sebenarnya saya di sini mengalir, ketemu sama Boim,
udah seperti adik kakak, udah merasa seperti adik kakak sendiri, syirnya nyambung. Ketemu Abi udah seperti guru sendiri, akhirnya sudah seperti ayah sendiri, syirnya nyambung. Ketemu Mas Wahyu udah seperti saudara sendiri, syirnya nyambung. Tiba-tiba Pak Pendeta ngontek, syirnya tambah nyambung. Nah, ini akhirnya apa yang saya belum tahu. Inilah namanya rahmatan lil alamin. Anda jadi saya, ya ini rahmat yang Tuhan kasih tanpa melihat perbedaan. Karena saya pernah walk-in, sampai sekarang walk-in kan. Di situ saya akhirnya mendapatkan apa? Perjalanan hidup. Sehingga akhirnya nih Allah kasih, flashback. Setelah itu akhirnya ditemukan orang-orang yang pernah bersama saya. Katanya Boy mantan gurunya. Nah ini juga dulu saya waktu pelayanan sama beliau. Tapi di ministry, alhamdulillah. Bersyukur. Ya, waktu di daerah Sudirman, anak-anak muda juga. Dan ini aku sekarang sama anak-anak muda juga. Kita sekarang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, saya di sini langsung melihat, wah bersyukur banget. Allah itu sangat luas yang saya rasakan Pak Pendeta, Pak Kiai. Allah itu sangat luas. Allah itu rahmat. Allah itu benar-benar membuat saya itu sayang. Saya ketemu Abi, saya ketemu semua di sini. Kok saya nyaman ya, Pak Pendeta? Sehingga akhirnya ketika waktu saya pengalaman ya, saya sedikit pengalaman belajar dari pengalaman saya waktu 2014 ketika saya akhirnya login itu viral banget, sehingga akhirnya banyak orang ustaz-ustaz yang mau dekat sama saya, mau narik saya ibaratnya kan dengan aliran apapun. Saya nggak tahu apa-apa di situ, sehingga akhirnya saya sempat berangkat ke Mekah. Dan alhamdulillah bersyukur waktu sempat masuk ke aliran yang saya nggak berbicara ya, mungkin terlalu keras gitu ya, terlalu keras sampai dibiayain ke Mekah. Bersyukurnya alhamdulillah saya dipanggil sama almarhum Mama Salma bin Hashim bin Ahmad bin Toha bin Yahya ke Pekalongan, suruh naik kereta, berangkat ke Pekalongan. Akhirnya aku di Pekalongan. Ini kayak ngulang perjalanan. Aku bilang, ini aku nggak ngerti aku ngulang perjalanan. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Kenapa? Kalau saya ada di sana, mungkin pemikiran saya, takbir, Allahu Akbar, nyakitin sesuatu, ya kan? Jihad, mecahin seorang, kepala orang kan gitu. Tapi di sini akhirnya saya bilang, Allahu Akbar, Allah yang besar, saya yang kecil. Itu. Jadi Tuhan itu maha besar, saya tidak ada apa-apanya. Semakin akhirnya di sini ketemu Abi, kalau saya jadi nggak tahu apa-apa nih. Saya cuma sini, pokoknya saya di sini, alhamdulillah, nambah ilmu lagi. Ternyata banyak pelajaran yang saya harus dapatkan. Ketemu pemerintah, alhamdulillah, berarti ada tingkatan lagi. Kalau saya harus banyak belajar lagi. Ilmu-ilmu itu Pak Pendeta yang saya dapatkan. Jadi sampai kita akhir mati, sampai nantinya Allah panggil kita, ya kita terus belajar. Begitu Mas Wahyu, itu yang saya alami. Luar biasa. Sedikit aja. Ya. Mas Boim, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dengan pertanyaan sama, Mas? Sama. Oh. Sama enggak sih, lebih ke gini sih, kalau saya tuh sebenarnya memandang agama ini tuh santai. Jadi kenapa saya memilih atau memeluk Islam itu karena asik aja sebenarnya. Asik aja karena teman-temannya banyak, libur Ramadannya panjang dibanding kita Natalan. Gimana Pendeta? Tertarik? Itu sih sebenarnya. Jadi saya memandang sesuatu itu dengan sangat-sangat sederhana Mas Wahyu, nggak pernah tak bikin ribet gitu loh. Menurut saya pada saat dulu saya masih memeluk agama yang bukan sekarang, itu pun mengajarkan kebaikan buat saya, dan banyak hal yang masih saya terapkan sampai detik ini gitu loh, mencintai, menyayangi sesama dan sebagainya. Nah, setelah saya masuk di sini lebih bisa mengembangkan, lebih bisa belajar, lebih bisa berkembang lagi, apalagi ketemu dengan guru saya yang sudah saya anggap ayah sendiri, mudah-mudahan menganggap saya anak ya kan. Gede banget. Gusnir ya kan, dan akhirnya ketemu teman-teman santri yang ada di sini juga akhirnya membuat saya semakin yakin kalau misalnya oke, pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Tapi setelah kedatangan pendeta, entah apa yang terjadi. Nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Kita nggak pernah tahu pendeta, tolong ini kuasa Tuhan pendeta. Dan kita Ini Pak Zahir nggak ada paksaan dan Islami, bebas.
Aman pendeta ya. Dari tadi. Tapi sebenarnya gini Em, dulu itu perlu diketahui ya teman-teman, Mas Boem ini dulu nggak sebesar ini loh. Ya, begitu kemudian masuk, ya apalagi masuk NU, sering tuh pengajian, makan, macam-macam. Akhirnya jadilah seperti maka keputusan beliau masuk ke Islam itu sebenarnya tepat untuk anak kos ya. Ya. Lebih ke masuk angin. Bayangin aja kan selama pas pertama masuk sini kan diajak ngobrol sampai jam 4 sama Nabi. Dalam hatiku, ini Islam kapan tidurnya gitu kan. Perasaan dulu pas zaman dikata kayak gini deh pendeta, ya. Asik kan duduk kan? Ya kan. Pendeta kalau lagi ceramah kan berdiri, capek pendeta. Kalau kita duduk nih asik nih ya kan. Kita balas dia. Oke, kita kembalikan ke niat kita. Gitu ya bro ya, artinya semua perjalanan mengalir gitu ya. Betul Mas Wahyu. Semuanya dan tidak ada yang tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bumi. Oh, jadi saya ketemu Mas Wahyu, ketemu Abi, bahkan detik ini pun ketemu pendeta tidak ada yang kebetulan. Semua selalu memberi kebaikan. Dan itu semua kuasa Tuhan. Betul Pak Pendeta? Betul. Itu Mas Wahyu. Luar biasa sekali. Menarik ya teman-teman ya obrolan kita malam hari ini. Namun saya tidak mau egois teman-teman. Silahkan loh kalau yang mau bertanya di sesi ini. Kita langsung buka open ini aja ya, tanya jawab bagi teman-teman semua yang mau bertanya atau diskusi santai dengan narasumber yang ada di depan. Silahkan, ada? Boleh yang mau bertanya. Yuk mumpung nih ada dua narasumber hebat nih. Nah, Monggo. Mbak Isna mungkin? Boleh? Oke, Mbak Isna. Tepuk tangan dong buat Mbak Isna. Silakan Mbak. Mbak Isna tuh yang mana? Mbak Isna tuh yang mana sih? Ini juragan apa namanya warung majikan, punya kuliner enak. Jadi wanita di endorse. Mbak Isna. Silakan Mbak Isna. Apakah saran saya kuatkan imanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu atas tembakannya. Saya terus terang bingung mau tanya apa. Karena saya tadi masih menyimak obrolan dari Bapak Pendeta Gilbert sama Gus Nis, Mas Wahyu, Mas Boim, dan Mas Sandi. Luar biasa, obrolan malam ini sangat hangat sekali. Di sini kita tidak ada perbedaan sama sekali. Dan luar biasa nih buat Jamas ya, majelis yang sudah mengadakan acara ini spesial. Saya jauh-jauh dari luar kota juga datang ke sini. Luar kota maksudnya Kabupaten Pekalongan Pak. Ya, Pekalongan coret gitu. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana Mas Wahyu bisa sangat disayang sama Gus Nif ya? Saya belum mau nanya apa. Lebih ke banyak menjilat sih. Oh iya, mungkin itu. Ya kalau itu benar, ya. Ya saya tahu itu. Iya. Iya, berarti itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Pendeta Gilbert tertarik dan mau diundang ke sini? Padahal kan di sini mungkin pendeta baru perdana pengalaman ke sini bukan? Perdana ya. Jadi apa yang membuat pendeta tertarik untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bersama kami? Terima kasih. Terus terang saya bingung juga mau tanya apa. Jadi muncul dadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, saya pikir pertanyaannya keren, saudara. Karena saya melihat kalau bicara agama, yang pertama ada yang lihat agama lain tuh kayak benci gitu, kayak musuh gitu. Pokoknya kalau dia bukan gua, ya udah berarti dia musuh. Tapi kafir aja gitu, atau enggak sesat gitu, atau enggak penghuni neraka gitu. Nah, ada yang kelompok begitu sampai sekarang gitu. Itu kayaknya kopinya kurang kental gitu. Iya, kopinya kurang kental gitu. Jadi makanya akhirnya pukul di otak gitu, ya kan. Nah, tapi ada yang kedua,
kalau lihat orang agama lain, bawaannya mau ajak debat aja gitu, untuk mau cari siapa yang benar di antara kita. Kalau tadi kan udah pokoknya kalau beda aja, istilahnya kayu bakarnya neraka aja gitu. Tapi yang kedua kalau beda, oh kita mesti serang nih, debat. Makanya kan kalau saya buka-buka di YouTube, banyak orang-orang iseng yang bikin debat agama ini, debat agama ini, debat agama ini gitu. Nah, tapi di sini kalau saya pelajarin, ini ngobrol gitu, iya kan? Kan Piala Dunia misalnya, kalau kita laki-laki kan senangnya Piala Dunia kan? Nah, ngobrol, pendukung Inggris sama pendukung Jerman bisa ketawa gitu, bisa ngopi bareng gitu, bisa makan soto bareng, padahal beda. Tapi kan nggak pernah, lu Inggris, oh nggak mau gitu, biasa aja gitu. Nah, begitu juga di sini itu kita tidak membenci agama, tidak memperdebatkan agama, kita ngobrol aja gitu. Karena misalnya kayak Muslim juga kan ada banyak aliran, ada yang alirannya zikir, ada yang alirannya doa puasa gitu kan, ada yang alirannya ini, ada banyak masing-masing. Bagaimana dia menerima mujizat istilahnya, bagaimana menerima jawaban dari sorga gitu. Nah, saya pikir sama aja kan, di Kristen juga banyak jalan-jalannya gitu. Nah, yang perlu ini sekarang kita tuh ngobrol gitu, karena dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah gini, nothing too big to talk to. Gak ada sesuatu yang terlalu besar. Kalau istilah kita dalam Muslim mungkin silaturahmi gitu ya kan. Kalau kita silaturahmi gitu terus ngobrol gitu. Saya percaya yang susah pun jadi gampang. Yang gampang jadi asik gitu. Jadi semuanya jadi asik gitu. Nah, saya belajar dari sini. Jadi saya datang ke sini sebetulnya pengen belajar aja gitu dari Abah Lutfi, dari Gus Nif gitu, bahwa segala sesuatu diobrolin aja gitu. Makanya kan ada banyak kajian-kajian begini yang waduh, saya dengar ustadznya juga ngeri gitu ya kan, dengar kiainya juga kayaknya waduh besok saya mati masuk neraka nih gitu, walaupun saya pendeta gitu ya kan. Tapi di sini enggak, di sini nggak ada yang ngajar siapapun, di sini kita ngobrol aja gitu. Karena kan banyak orang kan berpikirnya, wah saya imam nih, saya orang suci nih, kamu semua orang berdosa gitu. Padahal kan kita semua orang berdosa yang mendapat anugerah dari yang di atas. Kalau kita bisa mengasihi, mata kita bisa terbuka, mata rohani kita bisa terbuka. Kan kalau orang bisa perlu Tuhan, itu kan mata rohaninya sudah terbuka gitu. Kenapa orang nggak mau Islam, nggak mau pengajian, Kristen nggak mau ke gereja gitu? Kita kan bilangnya, waduh, orang-orang berdosa kali. Enggak, dia belum mendapat hidayah gitu, belum mendapat anugerah gitu, untuk mata rohaninya terbuka. Jadi dia pikir uang saya bisa, kekayaan saya bisa, kepintaran saya bisa, pengalaman saya bisa. Nah yang kayak begini biasanya udah mentok, baru Tuhan kayaknya saya perlu deh sama Tuhan gitu ya kan. Tapi kita di sini saya pikir bersyukur, kita bilang puji Tuhan, alhamdulillah ya kan, mata rohani kita udah dibukakan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Tuhan buka hati kita sampai kita tahu, iya saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Kira-kira begitu Ibu, semoga berkah. Bagaimana Mbak Isna? Senang dengan jawabannya? Oh, itu nanti tak japri. Tertarik? Enggak. Aduh, itu lihat Mas Wahyu tuh malam ini tuh kayak yang terpesona gitu, lihat Pendeta Gilbert tuh sampai yang gimana gitu. Iya, benar. Ada apa Mas Wahyu? Ada apa nih? Pengen studi banding aja gitu. Kalau gue ngeliatin, gue malah deg-degan gitu, takut gitu kan. Nanti habis sama siapa kalau nggak ada Mas Wahyu? Kayaknya belum lebih eman dari. Kok kadang suka bener ya? Kayaknya nggak ada salahnya dicoba. Bisa. Rama, magang boleh ya? Nggak apa-apa, tenang aja pendeta.
Gini, kalau mau tahu ya gimana rasanya, masuk dulu. Masuk dulu. Keluar lagi boleh kok kalau di sana tuh. Ya nanti dah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya agak panas nih. Oh Mas Edi mau tanya apa? Mas Edi nih, Mas Edi. Minta tolong mic-nya. Iya. Aku mau berdiri itu udah males gitu ya, tahu sendiri kan ya kan. Oke. Silakan Mas Edi. Alus pengatek pira gelem. Perkenalkan, nama saya Adi Sujati bin Suudi, Kerapiak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Ya. Simple untuk saya, apa konsep bertuhan atau ketuhanan baik dari agama Islam dan agama Kristen. Itu saja. Konsep beragama menurut pandangan Islam dan juga ini ya. Ya, itu sih pertanyaan. Pendeta, kali ini tolong saya pendeta. Abi, jangan cuma senyum-senyum. Muridmu bisa kembali loh. Nggak apa-apa katanya. Abi senyum seneng. Karena terus terang Pak Pendeta, sejak ada BOM 4 bulan di sini, terus terang pengeluaran beras kita semakin boros Pak. Pendeta, perpuluhan masih ada kan? Saya rasa di sana lebih nyaman deh. Monggo bisa dijawab mungkin Gus dulu, silakan. Konsep beragama Gus menurut Islam dan nanti ke Jadi kalau dalam iman Kristen sebetulnya konsep beragama itu sederhana seperti saya bilang. Jadi ada sebuah doa, jadi Al-Fatihahnya Kristen gitu kan. Al-Fatihahnya Kristen namanya doa Bapa Kami. Jadi murid-murid tanya, guru ajar kami berdoa. Yesus bilang kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi sebetulnya konsep beragama yang tadi saya bilang itu gitu, bahwa bukan bagaimana kita menjumpai Tuhan. Ya, jangankan menjumpai Tuhan, menjumpai Bupati Pekalongan aja kadang-kadang kita susah, apalagi Kapolres, apalagi Kapolda gitu kan. Nah ini kan kita harus menjumpai Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Nah kalau kita mesti cari Tuhan, kayaknya belum tentu kita ketemu sama Tuhan gitu. Tetapi kalau iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan yang mencari manusia gitu. Jadi keberagamaan atau kebertuhanan dalam iman Kristen sebetulnya bukan bagaimana manusia mencapai Tuhan, tetapi bagaimana manusia membuka hati sampai Tuhan ada di dalam hatinya gitu. Karena kalau Tuhan yang mencari manusia pasti ketemu. Kalau kita cari surga belum tentu ketemu. Tapi kalau surga yang turun di hati kita, udah aman itu. Karena ya itu saya bilang kalau di hati kita ada surga, ya udah kita nggak bisa benci. Bahkan bukan hanya nggak bisa benci, ketika kita dicurangin, ketika kita ditipu, ketika kita dikhianati, ya kita nggak merasa kehilangan apa-apa. Kenapa? Ya sumbernya kita punya gitu. Jadi makanya kalau saya bilang keberagamaan mungkin bisa berbeda-beda, tapi kalau kebertuhanan rasanya semua akhirnya sama gitu. Karena kalau keberagamaan kita tanya sama orang Buddha, kita tanya sama Konghucu, kita tanya sama orang Sinto, kita tanya sama orang ya beda-beda semua. Karena keberagamaan bicara tentang aturan. Tetapi di end of the day sama seperti saya bilang, kalau dari Jakarta ke Pekalongan lalu tanya dari Jakarta ke Pekalongan naik apa sih? Oh banyak. Ada yang bilang naik pesawat ke Semarang dulu, baru ke naik mobil ke Pekalongan. Ada yang bilang oh naik kereta. Oh keretanya kereta apa? Oh ada yang siang, ada yang malam, ada yang ke Semarang, ada yang ke apa itu namanya? Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang bilang oh enggak naik travel aja.
Yang lain mah nggak enak, mendingan naik motor. Aduh macet, mendingan naik mobil. Kalau naik mobil macet, naik motor aja gitu. Jalannya ke Pekalongan bisa beda-beda, tapi nilai Pekalongannya mau naik apapun tetap sama. Setuju nggak? Iya kan? Mau kita naik kereta kalau udah sampai Pekalongan, sotonya tetap sama. Ya kan? Garang asamnya tetap sama, satenya tetap sama, nasi gorengnya tetap sama. Ya kan? Nggak cuma soto Pak, city-nya juga sama. Nah, begitupun dengan keberagamaan. Kalau keberagamaan akhirnya jadi beragam. Tapi kalau ketuhanan, kebertuhanan, saya pikir semua sama. Gak ada yang bisa sok-sokan tuh bilang, saya mau cari Tuhan, saya mau buat Tuhan berkenan kepada saya. Gak bisa. Ujung-ujungnya adalah kita hanya menantikan anugerah, ya kan? Bagaimana Tuhan turun dalam hidup kita, bagaimana Tuhan mencari kita, dan akhirnya bukan bagaimana kita berjuang menuju sorga, tetapi sorganya dulu yang turun di hati kita. Waktu sorga turun di hati kita, yaitu orang bingung. Ini orang kok difitnah orang tetap senyum, ini orang kok di banyak masalah tetap berserah pada Tuhan. Itu kayak Boim, ya toh? Karena kita tahu di hati kita ada suasana surga. Kira-kira itu yang saya yakini, atau kalau saya boleh mewakili iman kekristenan, bahwa kebertuhanan itu seperti itu. Tapi saya yakin Muslim dan agama lain bicara kebertuhanan pasti sama. Yang berbedanya hanyalah keberagamaan kita. Itu yang sempat saya cerita. Kalau Muslim 5 kali sehari, ya toh, lalu ada aturannya, dan buat saya agak repot. Makanya saya lipat kaki aja susah, saudara. Ya, karena nggak pernah latihan, ya kan? Tapi Boim walaupun latihannya baru udah mulai bisa, ya kan? Tapi tadi saya ke tempat Abah Lutfi. Abah Lutfi udah umur 77 tahun. Saya lihat, oh ya Tuhan, enak kali tuh lipat kaki. Tapi saya pikir, kan sehari 5 kali dia belajar dari kecil, ya kan? Mau sampai kapanpun dia tetap bisa gitu, ya kan? Nah jadi itu yang saya bilang, kalau keberagamaan caranya berbeda-beda. Tetapi kalau kebertuhanan, saya percaya semua sama. Bagaimana bukan kita mencari Tuhan, tapi bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Bukan sekedar bagaimana kita berjuang menuju sorga, tapi bagaimana sorga sudah hadir dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita bawa nuansa sorga bagi orang di sekitar kita. Amin. Nggak berani. Ada guru saya. Jadi tadi Pak Pendeta mengatakan bagaimana Tuhan biar turun. Nah, kalau di Islam konsepnya innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Tuhan akan selalu menyertai atau beserta orang-orang yang sedang menolong saudaranya. Nah, saudaranya ini kan disebut apa? Muslim, apa Muslim? Semua saudaranya. Kalau Tuhan akan selalu berada dalam pertolongan kepada saudaranya. Jadi kalau mau temui Tuhan, temui di situ. Ketika kita sedang menolong orang, di situ ada Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan di Islam mengenal Tuhan. Kita mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap mau melakukan apapun kebaikan disuruh baca itu. Padahal nama Tuhan ada 99. Kok gak Bismillahirrahmanirrahim? Nama Tuhan banyak. Nah, dalam surat Fatihah Tuhan mengenalkan juga setelah Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Seakan-akan gini, Tuhan ingin lebih dikenal sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Maka dalam lain tempat beliau mengatakan
Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, maka akan dikasih sayangi orang yang ada di langit. Irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang di bumi, maka yang di langit, semua penduduk langit akan mengasihi dia. Itu tidak ada batasan muslim non-muslim, tidak ada. Dan perlu saya sampaikan, malam ini hadir di sini tidak cuma Pak Pendeta, ada juga teman yang dari Konghucu, yaitu Mas Arden, ada dari Buddha. Nah, beliau ini tiap malam di sini. Beliau tiap malam di sini guyon, lahap, gagal, kadang pisu-pisuan barang, tanpa merasa takut dimualafkan. Itu ada Pak Setianto, itu dari Buddha. Itu biasa juga ada dari ke sini, juga nggak merasa takut dimualafkan. Jadi kalau Pak Pendeta kemudian datang ke majelis kita, bukan berarti oh Pak Pendeta mau mualaf ini, enggak. Karena yang sama nggak harus dibeda-bedakan, yang beda nggak harus sama-samakan. Contoh, kita hubungan sesama manusia, anak bangsa, umat beragama begitu dekatnya. Ya sudah, tapi ada perbedaan yang tidak harus disamakan. Nah, contoh tadi beliau di sini sore, ketika kita maghrib, kita sholat maghrib, isya sholat isya, ya usah nggak usah diajak, apalagi suruh ngimami. Ini orang kadang bingung ya. Ini di tempat Gus ngapain sih pengajian kok pendeta disuruh ceramah? Kalau disuruh ngimami ya nggak boleh dan nggak bisa. Kalau suruh khutbah Jumat ya nggak bisa dan nggak boleh. Beliau juga akan bilang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagimu agamaku. Tapi kalau begini, ini ngopi bareng, santai, sharing, saling mengenal. Nah, mungkin suatu saat saya diundang ke sana atau di tempat yang lain yang non muslim semua ngobrol begini. Jadi jangan curiga, oh Gus ini main ke gerejaan, jangan-jangan memurtad. Ya gitu lah. Nabi Muhammad SAW, Gus sudah di dalam tafsir, di dalam sebuah buku tarikh yang disusun oleh Tarikh Ibnu Hisham, sebuah sirah nubuwah, sejarah Nabi, kitab paling tua, menjelaskan suatu saat beliau kedatangan tamu, ya kayak saya seperti ini, pendeta-pendeta Nasrani dari Najran, ngobrol, asik. Ya. Nah, pada saatnya pendeta Najran ini waktu kebaktian, waktu sholat, waktu ibadah, minta izin sama Nabi. Ya Muhammad, saya minta waktu, mau keluar, mau cari tempat, mau melakukan ibadah kebaktian. Nabi bilang, ini tempat ibadah, silakan di sini. Kenapa harus keluar? Bayangkan, silakan di sini. Itu dalam Tarikh Ibnu Hisham. Betapa toleransi luar biasa itu. Di Yerusalem ada gereja Nativity di Yerusalem ya, Bethlehem, ya, gereja Nativity, kelahiran, ya. Itu ini ada beritanya ini. Kalau saya salah pasti diingatkan. Sudah 900 tahun takmirnya orang Islam. Oh iya. Makam Kudus kan, ada Bapak Bunda Maria di situ kan. Iya. Dan nggak murtad 900 tahun. Berarti sekian generasi. Itu kisahnya kan ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Yerusalem dan Bethlehem dan sekitarnya. Nah, gereja ini mau diserahkan ke siapa?
Nah tadi beliau cerita, orang Nasrani, orang Kristen itu juga alirannya macam-macam banyak. Merasa nggak enak kalau dipegang ini gimana. Akhirnya udah sebagai khalifah pegang Anda, terserah keputusan Anda. Oke, saya juga nggak enak kalau saya kasihkan kepada ABC karena aliran macam-macam. Gimana kalau saya serahkan ke panglima saya, namanya Nusaibah. Akhirnya dipegang Nusaibah, sak keturunannya sampai hari ini. 900 tahun, berapa generasi itu? Dan itu masih muslim. Bisa dilihat di YouTube aja. Nah, ini kalau saya salah diingatkan. Dan itu gereja pernah disinggahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi dari Masjidil Haram mau ke Aqsa, beliau mampir ke tempat kelahirannya Nabi Isa. Nah, Nabi ini hidup di abad ke-6 Masehi, 6 dan 7 Masehi. Sementara Konsili Nicea abad ke-3. Ya, Konsili Nicea. Kemudian gereja itu dibangun. Berarti ketika Nabi ke tempat kelahirannya Nabi Isa, itu sudah menjadi gereja. Dan Nabi masuk ke sana sholat 2 rakaat. Bisa cek di sana. Sholat di dalam. Nah, di gereja itulah yang juru yang sampai hari ini masih tetap muslim. Jadi toleransi itu luar biasa sudah dari dulu. Maka kembali lagi, bukan berarti ketika Natalan saya harus ikut misa, ketika sholat id beliau saja ke masjidnya, tidak. Ada ruangnya. Ketika Idul Fitri beliau mau merayakan bareng kita, ruangnya namanya halal bihalal. Ruangnya namanya sawalan, bukan ikut ke masjid sholat id. Begitu juga kita. Nah, kita ada ruang toleran di Ramadan. Ada tradisi buka bersama. Silahkan yang mau mengadakan buka bersama, pendeta boleh, Pak Lurah misalnya beda agama boleh, kepala kantor ini anggota karyawannya separuh muslim non muslim boleh. Yang penting buka bersamanya maghrib, jangan ba'da zuhur. Kalau ba'da zuhur berarti bukan buka bersama, makan siang. Setelah buka bersama, sholat maghribnya lakum dinukum waliyati. Toleransi bukan berarti hari ini saya ke gereja kebaktian, besok beliau saja ke masjid, tidak. Ya sudah, ya gereja, yang masjid ya masjid. Kalau sekedar menjaga manitiai biar aman dan sebagainya, sebagai wujud simbolik apa ini toleran, nggak masalah. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali ya tadi yang disampaikan oleh beliau berdua tentang konsep beragama menurut agamanya masing-masing, dan ternyata di setiap agama itu memang punya value, punya sesuatu yang luar biasa ya untuk kita bisa teladani bersama. Dan sekali lagi bahwa perbedaan hanya ada pada ritual, namun yang paling penting adalah sisi spiritualnya, hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Luar biasa. Dan tadi mengutip dari Romo Pendeta gitu ya, bahwa di Islam itu 5 kali sehari, Betul, bro, sholat. Ya, Bukan 5 kali sehari, bukan makan ya. sholat. Itu remindernya di situ ya. Oke, satu lagi penanya, Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman. Mas Huyu, teman-teman yang di Jakarta juga mau nanya, ganti dulu. Gitu, boleh. Ya. Dari siapa dulu nih? Ya. Atau dua-duanya boleh, biar nggak pidi-pidian. Kalau perempuan tuh gitu, dipanggil tunjuk-tunjukkan. Mas Rogi minta mic. Silakan kakak, kakak. Masa itu istrinya pendeta yang tanya? Kan tadi jawab sendiri. Itu baiknya dikasih ke istrinya pendeta. Monggo. Ya.
Yang penting jangan nyanyi dangdut dulu atau apa gitu ya. Apa ya? Saya ada pertanyaan tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, itu hidung panjang bener. Aduh. Perkenalkan, saya Rini Ali dari Jakarta. Untuk Bu Smith ya pertanyaannya, tapi agak ini sih agak apa ya, agak apa ekstrim sih pertanyaannya. Tadi itu saya ada dengar Gus Smith nih digadang-gadang sebagai calon pengganti beliau. Apa siap sampai di mana gitu? Wah serem nih, Bi. Wah serem nih pertanyaannya nih, bahaya nih. Maksudnya yang akan menurun apa ya? Pertanyaannya seperti itu. Gitu. The next, maksudnya the next Abah Lutfi Apa gitu. iya begitu. Oh. Jadi beliau itu pernah dengar Abi kita ini. Iya. Nanti habis ini beliau sombong. Abi ini digadang-gadang menjadi saat ini ya yang paling mendekati atau yang paling pantas untuk menggantikan Abah Lutfi. Nah itu kira-kira gitu. Aku sih yes. Ya, aku sih. Kalau Abi udah jadi kayak Abah Lutfi, ntar gue gimana? Oh, bisa monggo. Ya kan alangkah bahagianya kita ini masih bisa lebih dekat nanti ke depannya dengan Gus Smith gitu. Jadi ya udah pertanyaannya itu sampai apa ya? Aku mau nanya apa tadi? Ya udah seperti itu aja. Assalamualaikum. Cie, Umi cemburu. Apa ditanya langsung diem aja Umi. Boleh? Umi udah siap kok. Enggak loh, enggak. Aku tuh tau banget Umi ya kan. Biasanya kan suka bercanda gitu. Ini baru ditanya doang tuh ya Abinya gitu. Ini udah berapa? Udah sama dulu ya Allah Umi. Enggak Umi cuma nanya. Udah? Ya. Roastingnya udah. Besok gua dikasih makan nih. Gus, ini ada satu pertanyaan yang cukup mengejutkan ya bagi kita semua dari beliau ini, Kak Arini ya. Hari ini ngapain nih? Hari ini ya. Masuk. Agak memaksakan tapi aman Mas Wahyu. Aman. Agak maksa tapi masih aman. Masih aman. Yang penting aman. Pertanyaan lanjutan Gus. The next Habib Lutfi is you. Are you ready? Mana Gus? Kata beliau yang disuruh ini orang. Tapi jangan sebesar Boeing. APD forum lebih. Ya sebagai murid saya mengidolakan beliau lahir batin. Kalau kemudian sedikit bisa meniru, mungkin baru tetes dari ilmu ataupun kelebihan beliau yang berusaha saya praktekkan dalam kehidupan saya sesuai dengan porsi saya. Masalah nanti bagaimana itu urusan Allah. Saya memang beliau guru saya idolakan banget. Ilmunya, akhlaknya, saya harapkan doanya, baik yang berhadapan maupun yang dalam kesendirian beliau. Sehingga apa yang selama ini saya dapatkan, kemudian yang saya terapkan dalam kehidupan, menurut saya baru tetes dari ilmu maupun hikmah yang begitu dalam yang kepunyaan beliau. Sedikit pun saya nggak bermimpi jadi pembandingnya beliau, tapi berusaha meneruskan ilmu atau
suri tauladan yang beliau contohkan kepada saya, semampu dan sesuai porsi saya. Bro, kalau di kita sepanjang saya jadi orang Islam nih ya, puncak jawaban paling bijak itu tahu apa enggak, bro? Apa? Kembali ke Allah. Itu sih lebih ke pasrah ya. Aku sih nggak tahu ya itu pasrah apa ngarep. udah selesai. Nah, aman. Jawaban paling aman itu. Gitu, jadi Kak, jadi semua ngalir gitu Gus ya, sekali sampai pada waktunya tiba. Amin. Waktunya akan menjawab. Gitu. Dan saya sih berharap seperti itu. Iya. Saya berharap seperti itu. Jadi Karena nanti banyak kalau Abi sudah mengerikan ini, Abi Lutfi, nanti kamu ikut Abi Bisri ya. Iya. benar. Ada Abi Bisri banyak itu. Ada Abi Adi Ya, dan Abi Aan. ya. Aan. Oke, biar apaan sih? Oke. Untuk penanya, kakak mau nanya kak sebelahnya? Itu bukan kakak itu. Ayo, boleh. Saya kira katanya mau tanya. Nggak usah malu-malu, Mas Raffi. Iya. Tanya ke Sandi boleh ya, ke Boem jangan ya. Jangan. Saya jangan ditanya. Mbak Elvira monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evira dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Mas Sandi Tudewa. Selama ini kan saya melihat dari kita udah kenal lama ya, perkembangannya sampai sekarang. Dan Masa jempol laki ini nyelek gue? Dan sekarang kan saya lihat sudah berhijrah ke Pekalongan nih ya. Ya, apa yang selama di Pekalongan ini, apa yang ilmu yang didapat dan merasa apa ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, perbedaan yang sebelumnya dan sekarang berada di Pekalongan dekat dengan para santriwan, santriwati dan para habib ulama sekalian. Apa yang menjadi perasaan dan perubahan Mas Sandi sekarang? Terima kasih. Dia mukanya merah. Dia mukanya merah. Ini karenanya beliau ini nanti akan menyebar ke semua teman-teman artis yang lain gitu loh. Waduh. Ini dari 2014 apa yang baru-baru di sini? Oh sebelum. Ya kan dulu aku 2015 di Pekalongan gitu. Itu waktu 2015 perjalanan pertama di Pekalongan. Pas ini saya singkat cerita, pas saya kembali ke orang tua saya, papa saya kan gembala, pendeta kan, gembala sidang kan, pendeta Badini Tumiwa. Ditanya, kamu belajar sama siapa San? Sama Abah Lutfi Pak, Abah Lutfi bin Yahya. Oh, NU, cair. Dulunya kita keras. Maksudnya, ya ini, apa ada pada gap dan keras. Tapi setelah aku bicara seperti itu, cair semuanya. Di sini aku mendapatkan ketentraman. Oh berarti dapat guru yang tepat nih, gitu. Setelah ini singkat cerita ya, ini guru saya kan mendadak nyantri nih, tapi saya mendadak nyantri tiba-tiba di sini, terus ada seperti seorang ayah saya sendiri namanya Kanjeng Heri, nyuruh saya, kamu di sini apa namanya 40 hari, aku ngeliat Abi kan. Aku di sini lihat Abi. Oke. Tapi situ kan saya langsung flashback. Apa saja perjalanan-perjalanan yang mesti saya selesaikan, ataupun janji-janji yang harus saya selesaikan. Nah itu aku bicara sama Abi. Aku tukar pikiran. Jadi aku di sini belajar sama Abi, ngaji diri, ngaji roso sama Abi. Jadi seperti apa ya? Jadi apa yang aku dapatkan pengalaman ilmu yang sebelumnya aku belajar di Pekalongan, aku tanyakan ke Abi. Jadi aku ngelengkapin. Gitu. Jadi apa yang Abi tidak menyuruh saya harus jadi ustadz atau jadi tidak. Sekarang aja saya diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan
suatu kreativitas tadi, Pak Pendeta. Itu, saya bisa menunjukkan suatu kreativitas yang memang itu bidang saya. Jadi apa yang saya punya, itu saya persembahkan ataupun saya kontribusikan untuk apa yang saya lakukan. Karena memang saya sedang seperti itu. Gitu, akhirnya terciptalah. Jadi ABI itu hanya untuk mengarahkan kepada saya. Sehingga akhirnya saya bisa terus memoles diri saya. Jadi lebih ke kemanusiaan. Jadi ABI yang saya bilang adalah memanusiakan manusia. Jadi lebih ke apa yang dibilang ya? Itu kan perjalanan seorang tasawuf ya. Tasawuf itu kan diajarkan kita udah udah seperti manusia harus bagaimana, langkahnya seperti apa. Agama itu mengajarkan tadi kebaikan. Tapi yang membuat kejahatan bila dia berbuat tidak baik pada orang lain, itu yang kita hindari, itu yang kita lawan. Semua agama melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Yang zalimnya itu bila dia menyakiti orang lain, itu zalimnya, itu yang harus kita lawan. Itu saya ulang lagi tadi. Itu. Dan di sini kan tambahan lagi ilmu. Saya langsung lihat dengan kepala saya sendiri, ya kan? Suatu pembelajaran, Pak Pendeta nyaman dengan Abi nyaman dengan Pak Pendeta. Di sini semua cair asik, tidak ada yang namanya gontok-gontokan. Kita sebagai seorang knock-in, pembelajar, atau seperti bilang katanya mualaf kan pembelajar di izin ya. Ini kan melihat saya belajar di sini, nyerap. Saya belajar sama Boim, nyerap lagi. Artinya Pak, mengosongkan, saya bilang tadi, kembali ke alif. Kembali lagi belajar untuk mengenal man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Betul ya? Coba Boim jelasin. Enggak, gue terkesima sih, Sen. Oh iya. Terkesima ya. Gue tuh kan udah nyantri lebih lama dari lo. Kok lancaran lu ya? Bahkan gue 15 bro. Maksudnya siapa mengenal sejati dirinya sekali dia akan mengenal Tuhan. Nah ini kita membicarakan mengenai ketuhanan, ya kan? Dari Pancasila mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Dari tadi obrolan kita mengenai ketuhanan. Agama mendukung kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kemanusiaan, persaudaraan, tadi ada yang dari Konghucu, ada yang dari Buddha, dari Nasrani, tapi kita enak kok, akrab kok, asik kok, seru kok. Lah itulah ketuhanan. Itu yang keluarga dapatkan di sini. Baru sampai situ. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Ini nggak sih so wise banget nggak sih? Oh bener. Ini nggak demi konten kan? Jangan diambil sama teman sana ya. Nggak sih, tergantung siapa yang nanya. Ya gitu. Siapa yang nanya. Ini kayaknya dari hati banget ya jawabannya. Lebih ke pencitraan gitu. Lagi menggunakan diri. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Mas Adi. Perjalanannya begitu spektakuler ya. Sampai dengan saat ini ya, di posisi saat ini beliau melakukan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa dan semoga menginspirasi bagi semuanya Mas Adi ya. Oke. Masih ada waktu kurang lebih 5 jam lagi sampai subuh kita kelar ya. Hei, kasihan Pak Pendeta. Sujodo dari Jakarta di sini suruh sila justru. Pak Pendeta nanti subuh kuat ya Pak ya. Nanti kita sahur dulu Pak. Oke, untuk penanya selanjutnya, oke Mas Rocky. Boleh sini Mas, ambil sendiri ya mic-nya. Kok kayak sarungku gue rokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kenal. Perkenalkan nama saya Rocky Bilal Ilahi dari Poncol, Pekalongan Timur. Di banyak tempat kita biasa melihat bahwa kebudayaan yang tercermin lewat adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakat. Konsekuensi logisnya seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan kompetensi nilai yang melibatkan agama dan kebudayaan. Pertanyaannya adalah bagaimana agama dan ekspresi hidup beragama itu berdiri dan membawa dirinya di hadapan kebudayaan, atau bagaimana resolusi moderasi beragama digalakan dalam konteks masyarakat adat tertentu. Lantas, bagaimana Islam dan Nasrani menyikapi masalah kebudayaan
yang tidak sesuai dengan ajarannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Maman Abdurrahman Adianto, bisa dipanggil Kang Maman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi ya pertanyaannya Mas Rocky. Selamat datang di Pekalongan, Bapak Pendeta. Saya mau bertanya tentang fenomena yang masih terjadi sekarang, tentang generasi muda kita, atau yang sering disapa generasi milenial dan generasi Z. Kebetulan setiap harinya saya berinteraksi dengan mereka. Nah, saya yang agak punya keresahan tentang fenomena serba instan di generasi muda kita saat ini. Kita tahu bahwa mayoritas pemegang sosial media saat ini adalah generasi mereka. Generasi milenial itu kelahiran 90-an, generasi X kelahiran 2000-an. Kalau Gusnip itu di atasnya milenial itu. Baby boomer lah ya. Pendeta juga gitu ya. Enggak. Baby boomer. Nah, pertanyaannya seperti ini untuk pendeta ataupun Gusnip begitu ya. Saya mohon wawasannya seperti apa. Dari kebiasaan instan di sosial media ini terekspresi dari keinginan anak muda dalam beragama pun ingin yang instan. Contoh ketika berdoa, beribadah, ataupun meminta jawaban kepada pemuka agamanya. Itu selalu ingin yang instan tanpa ada proses panjang untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana kemudian agama, dalam hal ini berarti Kristen dan Islam, menanggapi fenomena ini? Fenomena serba instan dalam perspektif agama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya. Oh, satu lagi untuk pendeta kali ini khusus. Saya itu masih penasaran bagaimana Kristen mengatur tata cara busana perempuannya. Karena kalau di Islam kan jelas ya, kalau para perempuan muslimah itu dia harus menutup aurat, hanya beberapa yang boleh tampak. Nah, saya itu masih belum pernah tahu kalau Kristen itu seperti apa, karena yang saya sering lihat pakaiannya menurut kami itu kan banyak yang terbuka. Tapi di belahan dunia lain ada kok Kristennya juga berpakaian menutup seperti kami. Nah, apakah di situ hanya peran modernisasi kebudayaan atau dari agamanya sendiri? Itu yang khusus untuk Bapak Pendeta. Kalau yang tadi untuk Gus Nitanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pertanyaan Rocky masih ingat ya Gus ya? Gue udah pasti lah. Rock, kertasnya di bawah sini aja. Iya, kalau nggak di tengah. Ini masalahnya. Kalau pertanyaannya panjang terus ada dua. Itu tuh tadi Rocky bertanya ya, tahu ya? Ngasih PR Gus. Apa? Ekspresi budaya nih, kesimpulannya itu. Tapi towon. Ya Allah. Sikap Islam terhadap budaya. Kesimpulannya gitu kan? Hah? Berarti ada budaya. Rokok ini Jadi acuh kowe iki Rok. pertanyaan mau panjang lebar itu kan kesimpulannya sikap agama terhadap budaya. Aduh, prolognya panjang. Jadi ada budaya yang bisa diterima, ada yang tidak. Bahkan oleh kemanusiaan. Konon katanya, karena saya nggak menangnya. Dulu di Jawa ini ada budaya apa? Sati. Sati itu kalau suami terutama raja itu meninggal, itu istrinya ikut dibakar. Nah, ini kan budaya tidak manusiawi. Pasti tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun. Karena agama itu pasti diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Pasti selaras dengan kemanusiaan. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, itu bukan agama.
tambahan. Itu pertama. Kedua, kalau bicara Islam, Kristen pun saya tadi beliau jawab ya, tapi saya amati pun mirip. Contoh bangunan, tidak sekarang seakan-akan kalau bangun masjid tanpa kubah rasanya belum Islami, ya kan? Masjid itu harus diidentikan dengan kubah, menara dan sebagainya. Nah, seakan gitu. Nah, padahal bangunan itu gak punya agama. Wong KTP aja gak punya. Kalau kita telisik sejarah, kubah itu baru ada setelah Romawi Timur dikuasai oleh Islam, Bizantium, Konstantinopel. Maka banyak budaya bangunan, seni bangunan dari Romawi Timur diambil untuk memperindah bangunan masjid. Maka sering saya guyonan, ketika awal-awal saya ke Jakarta, saya masuk Pantai Indah Kapuk. Waktu itu bangunnya kan Mediterania, ya Mediterania. Yang saya ajak ini, Gus, ini katanya sini isinya non-muslim semua, Chinese. Lah kok banyak masjid dan musola jejeran? Karena melihat ada kubahnya. Saya bilang itu bukan masjid, itu bangunan Mediterania. Jadi dikira banyak kubah itu masjid jejer-jejer. Nah, kalau kita lihat sanadnya, sanad asal-usulnya itu dari Romawi Timur yang agamanya Nasrani. Jadi kubah itu berasal dari tradisi Nasrani. Sama seperti menara. Bahasa Arabnya manaro, tempat menaruh api. Itu setelah Islam menguasai Iran, dulu namanya Persia. Orang Persia itu kan agamanya Majusi, menyembah api. Nah, ini ada tempat, ini diambil untuk melengkapi masjid. Karena dulu ketika belum ada pengeras suara, supaya suara muadzin, suara adzan ini terdengar kemana-mana, dia naik ke atas. Di Jawa beda lagi. Menara masuk masjid, masuk apa? Jawa. Mau setinggi apapun, nggak berakibat, nggak berefek. Kenapa? Sini masih awalnya hutan lebat. Ya, hutan lebat. Maka Wali Songo, ulama kita berpikir, ini bagaimana caranya? Kalau kita azan belum ada pengeras suara, nggak kemana-mana. Akhirnya menemukan keluarlah beduk. Nah, beduk itu kalau mau cari di Masjid Timur Tengah nggak ada. Tapi kalau kalian cari di kelenteng banyak. Karena ini tradisi Cina. Kenapa Wali Songo pakai beduk? Karena apa? Dari leluhur neneknya itu dari Campa, Kamboja, yang apa? Indochina. Ya, dia ambil beduk. Bukan berarti meninggalkan azan. Beduk ditabuk orang dengar semua. Oh, ini sudah masuk waktu sholat, azannya tetap azan. Nah, kayak di gereja pakai kelenteng, lonceng. Bangunan gereja juga beda-beda. Nah, kalau lihat gereja Kristen Jawa, ya lihat ya, pakai belangkon, terus bahkan dulu namanya Kiai, Kiai Sadrah. Itu kan penginjil pertama kan, Kiai Sadrah. Nah, kemudian gurunya siapa itu? Sebutannya pun Kiai. Gerejanya kayak musola. Nah, yang kedua, hanya ada di Nusantara, di Asia Tenggara atau Nusantara, istilah langgar tajuk surau sekarang diarabkan jadi musola, ya, bahasa sekarang nggak ada langgar, nggak ada tajuk, adanya musola. Walaupun kamu arabkan, tetap itu produk Nusantara. Nah, kenapa produk Nusantara? Karena tidak ada usolli sunnatan tahiyatul musola. Tidak ada sholat tahiyatul musola, tidak ada tahiyatul masjid. Ini kearifan lokal. Para kiai tahu orang Nusantara, wong Jawa itu kalau kumpul di masjid ini masih ngaji ya serius.
Tapi begitu selesai ngaji, ngopi, udut, sudah 2,5 jam aja, sudah golongannya rombong sana. Kemana-mana sudah. Nah ini kalau di masjid kan orang ilok. Ngobrol itu ngalor ngidul. Makanya kalau sama kiai dibikinkan satu desa di desa kampung pakai musola, pakai lagar. Masjidnya cuma satu, namanya Masjid Agung atau Masjid Jami. Untuk membedakan langgar atau musola pakai kentongan. Nah, itu kentongan itu dulu ada rumus ya. Siji rojo mati yo mas yo. Dulu kan loro ya, sampai ada rumusnya. Kentongan itu ada rumusnya. Kalau kentongan itu musola, kalau beduk itu masjid. Jadi kalau musola itu bukan masjid. Silahkan mau ngobrol apapun. Dulu musola itu tempat kumpul orang. Sampai begadang di sana, nginep di sana dan sebagainya. Jadi tadi sikap setelah ini kaitannya dengan Muharram ya. Saya jelaskan. Orang kadang-kadang nggak paham. Tahun Hijriah itu tahun Islam. Saya mau tanya sekarang. Nabi dilahirkan bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal, betul? Harinya Senin. Berarti nama hari Senin, nama bulan Rabiul Awal sudah ada sebelum Nabi. Betul? Nah, berarti nama Rabiul Awal itu bulan Arab apa bulan Islam? Kadang geger, Yaumul Ahad, hari Ahad apa Minggu. Itu aja geger. Nah, Yaumul Ahad, bahasa Arab ya, Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, hari ke-7 apa? Bahasa Arabnya apa? Nggak ada bahasa Arab Sabtu. Sab'ah atau Sabi'ah. Nah, nama-nama hari ini dan bulan ini Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya itu nama-nama bulan Arab apa Islam? Arab. Karena apa? Jauh sebelum beliau ada, bulan itu sudah ada nama-nama ini. Nah, contoh ini Muharram. Dalam tradisi Islam, Pak Pendeta. Ini kita baru tahun baru ya. Nah, nanti ada tanggal 10 Muharram. Nah, dalam tradisi kita sunnah puasa 10 Muharram. Kenapa? Ketika Nabi di Madinah ketemu dengan komunitas Yahudi. Nah, konon katanya Yahudi itu puasa kalau setiap tanggal 10 Muharram. Kalau nggak salah dalam bahasa Ibrani-nya Yaum Tisri. Betul nggak? Yaum Tisri. Nabi tanya, kenapa orang-orang Yahudi pada puasa? Kok toko prei tutup pada puasa semua? Mereka jawab, mereka cerita sama sahabat, kami wajib puasa hari ini karena dulu Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu di tanggal 10 hari ini, tanggal 10 Muharram atau Yaum Tisri. Maka kami wajib puasa hari ini, diwajibkan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Yahweh. Nabi kemudian menjawab sama sahabat, kalau orang Yahudi menghormati Musa, saya lebih hormat Musa daripada mereka. Maka kalau tahun depan saya masih diberi waktu, saya akan puasa 10 Muharram. Dan untuk membedakan dengan mereka, saya puasa dari tanggal 9-nya. Tasu'a Asyura. Artinya apa? Nama bulan Muharram sudah ada jauh sebelum Nabi lahir. Kembali pertanyaan saya, berarti bulan Islam apa bulan Arab? Kalau bulan Islam berarti setelah Nabi diangkat menjadi Muhammad yang menjadi Nabi, usia 40 tahun. Ini Nabi belum lahir sudah ada, berarti nama bulan Arab. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, beliau tidak apa-apa. Oh, saya Nabi baru nih, semua harus diganti. Nama hari harus diganti, nama bulan harus diganti. Pakaian minta apa itu? Pakaian seragam itu
baju seragam yang baru. Beliau tidak. Ketika beliau pakai jubah, pakai sorban, pakai ini imamah, itu pakaian tradisi. Abu Jahal beliau juga pakai. Beliau memakai pakaian sesuai tradisi kaumnya. Nama hari pun sesuai tradisi kaumnya. Kecuali mungkin nama-nama yang mengandung tanda mungkin kesyirikan, kekafiran berganti. Selagi nama itu baik, tidak diganti. Nah, ini malah yang luar biasa. Hari ke-7, kalau bahasa Arab disebutnya apa? Sab'ah atau Sabi'ah. Quran bagaimana nyebut? Quran nyebutnya satu. Alladzina tadu fi sabti, Sabtu. Faqul lahum kunu qiradatan khasi'in. Yaum Sabat. Bahasa Ibrani. Quran nggak arti bahasa kok. Dia pakai bahasa Ibrani. Kemudian penanggalan Islam sendiri menjadi kalender yang umat Islam, bukan kalender Islam, kalendernya umat Islam itu Nabi tidak menangi. Karena apa? Nabi udah wafat, itu dijadikan kalender eranya Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah maksud saya, budaya yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dihapus oleh Islam. Saya kira Kristen juga sama. Tapi kalau sesuai dengan kemanusiaan, ya diambil dan tidak mengandung kesyirikan. Maka bentuk masjid yang Islam bagaimana? Ya nggak ada. Masjid sesuai dengan budaya masing-masing. Misalkan ya, masjidnya orang Cina bentuknya kayak kelenteng, nggak boleh di Islam bentuk patung, mungkin nggak ada naganya, nggak ada burung hong, nggak ada gambar dewa-dewa. Bangunan Cina monggo. Masjid asli Jawa contoh Masjid Demak dan Masjid Cirebon masih bentuk jogul. Masjid namanya pun bukan Masjid Darussalam, namanya Cipta Rasa. Itu masjidnya Sunan Gunung Jati. Keratonnya Maulana Sa'id Banten namanya Keraton Surosowan. Pakai nama Nusantara. Jadi kembali ya kepada sikap dan budaya tergantung. Kalau budaya itu bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan dipakai nggak masalah, termasuk pakaian. Nah, mungkin itu jawaban saya. Pertanyaan Abdurrahman khusus untuk beliau ya. Generasi milenial. Khatibun nas biqadri uqulihim. Itu sabda Nabi. Ajaklah ngomong orang sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Kalau kita mau ngajak ngomong dakwah kepada generasi milenial, ya tadi kata beliau awal itu, jangan tampakkan Islam ini agama yang menakutkan, agama yang hanya bicaranya langit aja. Ini agama bumi juga, karena dalam Islam semua juga diatur tentang muamalah dan sebagainya. Bagaimana mereka asik dalam Islam itu bagaimana? Ayo dibayar kita. Nanti kita godok bersama. Biar jadi DPR Muslim yang baik bisa. Jadi bupati Muslim yang baik bisa. Jadi artis tanpa harus meninggalkan keislamannya bisa. Jadi atlet dan sebagainya bisa. Islam tidak cuma hanya di musola masjid, tidak. Itu kira-kira. Luar biasa. Tadi pertanyaan dari Mas Rocky ya tentang Undang-Undang Dasar 1945 sudah terjawab oleh Gus dan Mas Durrahman sudah ya terjawab ya. Jadi kalau belum puas setelah inilah ya ngobrol pertanyaan lebar. Ya. Nah yang terakhir tadi pertanyaan dari Mas Moris. Saya lanjutkan. Tambahkan, oke silakan. Karena tadi pertanyaan juga ada Kristen. Kalau untuk budaya kayaknya sama ya. Jadi budaya tuh ya ada dua. Ada budaya dari turunan agama-agama Hindu, Buddha karena itu kita. Tapi ada juga kita dulu juga bangsa animisme gitu. Jadi ada juga turunan dari bangsa animismenya gitu. Jadi yang animisme ini itu yang kita buang gitu. Karena kan di daerah timur misalnya ada yang kalau anak umur
13 tahun dia harus sudah melakukan hubungan seks misalnya, ada kampung-kampung tertentu. Nah, itu kan udah bertentangan dengan agama gitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan gitu. Jadi jangan, kan saya dengar ada sampai wayang juga nggak boleh, musik juga nggak boleh. Ya bukan wayangnya, bukan musiknya yang salah gitu. Ya kalau ada orang main musik lalu sambil mabuk, sambil pakai drugs, bukan berarti seluruh musiknya gitu ya kan. Sama seperti ada tikus di rumah, ya jangan rumahnya dibakar, tikusnya diusir, rumahnya kita tinggalkan kan gitu. Jadi saya pikir hampir sama. Nah, mengenai generasi milenial, generasi Gen Z gitu, menjadi generasi yang bermasalah, saya sebetulnya jadi ingat ini, kalau saya menyebutnya Yesus, kalau Bapak Ibu mungkin menyebutnya kan Nabi Isa gitu. Jadi samalah kan, kalau dalam Muslim Isa alaihi salam gitu kan, jadi yang dihormati juga. Jadi dalam iman Kristen kita percaya Yesus itu, kalau dalam Filipi dikatakan mengosongkan diri. Nah, kenapa mengosongkan diri? Berarti dia penuh menjadi kosong. Nah gitu. Jadi kalau orang itu sudah penuh, bahasa kita sekarang bilang sudah beres sama dirinya, dia akan berusaha mengosongkan diri, berbagi gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang media sosial, tayangan-tayangan film, bercandaan-bercandaan, game-game yang ada, itu membuat orang kosong. Nah, karena kosong dia mau penuh gitu. Nah, penuhnya dengan apa? Nah, ini dia persoalannya. Kalau dia penuh dengan kebenaran, maka dia jadi penuh. Tapi kalau dia penuhnya dengan hal-hal yang kosong lagi, dia hanya fiktif. Kelihatannya penuh tapi kosong. Nah, kenapa anak-anak muda sekarang ngeri gitu? Kalau kita lihat di media sosial, negara kita yang katanya ramah, sopan santun, itu kelihatan waktu kita jalan di depan orang tua, kita kan gitu, permisi Pak, gitu, sampun Pak, gitu kan. Tapi nggak kelihatan di media sosial. Indonesia tuh media sosialnya maki sana, maki sini gitu. Dan kadang-kala maki pendeta, maki ustadz, maki gereja, maki agama, ini apa nih orang-orang beragama semua munafik. Tapi ketika saya lihat profilnya, kadang-kala anak umur 18 tahun, anak umur 14 tahun. Itu ada satu artis yang dimaki-maki, nggak tahunya anak itu umur baru 14 sampai 15 tahun gitu. Jadi itu kan ngeri. Nah, itu yang saya bilang, generasi sekarang akibat keberadaan yang ada, dia kosong. Karena dia kosong, dia mau memenuhi dengan apa? Dengan flexing misalnya kan. Makanya kalau lihat media-media sosial, banyak orang flexing banget gitu. Mau nunjukin gue punya ini, supaya penuh gitu. Dia pikir dia penuh gitu. Nah, karena tidak mungkin kita bisa berbuat sesuatu kalau kita tidak penuh gitu. Karena selalu saya bilang kalau gelas itu kosong, ya kan, cuman bisa dibanting atau diisi gitu. Nah, tapi kalau gelas itu udah penuh, mau diisi pun udah nggak bisa gitu. Jadi orang udah penuh, nggak mikir what can I get, apalagi yang saya bisa dapat gitu. Tapi saya pikir apalagi yang saya bisa terima. Kalau dalam ajaran iman Kristen kita percaya terlebih berkat memberi daripada menerima gitu ya kan. Memberi itu nggak harus selalu materi gitu. Memberi perhatian, kasih, pertolongan gitu, penghargaan kepada orang lain. Kita boleh bercanda gitu, tapi nggak usah yang bully orang. Kita boleh bercanda tapi kan nggak boleh menghina orang gitu. Kita boleh bercanda tapi kan nggak boleh ngucapin kata-kata kasar, makian gitu. Nah, ketika kita berbudaya seperti itu, saya percaya itulah mau zaman apapun, mau baby boomers kek, mau Gen Z kek, mau milenial kek, mau trilenial kek, mau kolonial kek, ya kan? Ketika kita jaga itu pasti baik. Nah, selanjutnya mengenai baju, ini menarik ini. Nah, kembali kepada hati-hati dengan pengajaran dan hati-hati dengan budaya. Jadi ada banyak orang pikir Amerika itu Kristen. Betul, orang Amerika sebagian besar agama di KTP-nya Kristen. Mereka semua merayakan Natal, tapi kalau ditanya, are you Christian? No. Do you believe in God? No. Gitu. Sekarang yang percaya bahwa dia beragama Kristen hanya 40% di Amerika.
dan yang betul-betul mempraktekkan agamanya hanya sekitar 20% gitu. Nah, jadi budaya rok mini, budaya tank top, baju terbuka sana sini, baju keponakannya dipakai. Kalau di dalam iya maksud terbuka sana sini tuh. Nah, kalau dalam Alkitab saya gitu, itu disebutnya baju perempuan sundal gitu. Itu jelas di dalam Alkitab wanita itu memakai baju seperti perempuan sundal gitu. Itu jelas gitu. Nah, di mana batasnya? Kalau kita lihat burka itu bukan baju muslim. Burka itu sebetulnya baju orang Yahudi gitu. Nah, burka itu awalnya tutup semua cuma tinggal matanya itu ada. Lalu kemudian diadopsi menjadi lebih manusiawi dan dengan yang sekarang ini yang lebih sopan lah gitu. Tapi tetap masih ada yang kelompok burka juga sih yang benci Yahudi tapi sebetulnya mengadopsi Yahudi 100% itu. Yang burka-burka gitu. Jadi saya juga nggak tahu ini Yahudi kibulin kita semua atau apa gitu. Nah, di dalam Kristen juga sama. Wanita Kristen harus menutupi aurat. Cuman bedanya mungkin auratnya yang mana gitu. Makanya wajah bukan aurat buat orang Kristen, jadi boleh aja terbuka wajahnya gitu, tapi ada batas-batasnya gitu. Makanya itu juga salah satu yang selalu saya katakan, misalnya kayak wanita dia kalau pakai rok ya harusnya di bawah lutut gitu, ya kan, dan juga bukan pas satu jari di bawah lutut gitu ya kan, yang normal aja gitu kan. Nah itu yang memang terjadi. Tapi minta maaf kalau kita ngobrol ini kan lagi budaya ngobrol-ngobrol nih kita nih gitu. Bapak Ibu mari kita perhatikan who is the designers. Para designers itu minta maaf dengan segala kerendahan hati. Sebagian besar kalau kita orang Manado bilang setengah manta. Setengah manta itu artinya matang enggak, mentah enggak, setengah matang gitu ya kan. Jadi laki tapi goyang ya kan. Tapi perempuan tapi keker gitu. Nah mereka lah. Jadi baik Islam maupun Kristen hati-hati karena mereka inilah yang menjadi trendsetter untuk mode gitu. Nah jadi karena mereka trendsetter untuk mode, walaupun mereka perempuan, mereka senang lihat perempuan terbuka-buka ketat sana ketat sini gitu. Walaupun mereka laki, mereka juga senang lihat laki terbuka sana sini gitu. Dan kalaupun mereka laki juga mereka senang aja expose perempuan gitu. Nah itulah bahayanya dengan keberadaan desainer. Nah kalau ada desainer-desainer Muslim, desainer-desainer Christian yang betul-betul bisa Islami kan bagus-bagus aja gitu kan. Dan jadi jangan sampai baju Muslim ya akhirnya cuma begitu-begitu aja gitu ya kan. Ini pakainya juga malas kita kan gitu kayaknya. Oh itu Islam lewat gitu. Ya udah di Kristen lewat gitu. Nah tapi di Kristen ada juga yang namanya suster. Suster itu ya mirip-mirip pakai jilbab walaupun nggak pakai jilbab, tapi memang kelihatannya dia harus tertutup gitu. Nah itu mengenai baju. Nah tadi yang sudah disinggung oleh Gus bahwa kalau masjid kan sekarang katanya mesti pakai apa itu namanya? Kubah. Kubah itu jelas-jelasan itu dari Kristen. Kenapa dari Kristen? Karena kalau saudara ditanya kenapa Islam ada kubah, saudara nggak ngerti kan? Saya ngerti. Kubah itu kan bentuknya kan bundar di bawah, lalu lancip di atas kan. Itu maksudnya doa-doa umat dikumpul, lalu Kristus membawa itu ke surga gitu. Jadi kalau saudara masjidnya pakai jubah, itu gereja bukan masjid itu, hati-hati saudara. Iya kan? Jadi tapi kembali nafasnya berbeda gitu. Itu kembali kepada budaya. Tapi sebetulnya gereja kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem jangan kaget. Gereja-gerejanya semua pakai kubah-kubah. Kenapa? Karena Eropa Timur dan Eropa Barat semua pasti pakai kubah. Kenapa? Karena doa-doa terkumpul. Nah, baru dibawa oleh Kristus ke surga gitu. Itulah ceritanya gitu. Jadi itu kalau ada yang belum tahu, mulai besok datengin masjid-masjid saudara, lalu pecahin semua kubah-kubahnya. Ini Kristen nih. No, I'm just kidding. Itu hanya budaya yang
akhirnya yang kita lihat bukan maknanya tetapi keindahannya aja gitu. Dan kebetulan karena di Jakarta atau di Indonesia masjid sudah identik dengan Kubah, ya asik-asik aja gitu. Tinggal kita tunggu aja. Kalau jam 5 nggak ada artinya itu gereja, ya kan? Tapi kalau ada bunyinya, itu masjid. Gitu kira-kira. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi jangan pertentangkan budaya, jangan kita jadi aneh. Makanya saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Soekarno. Kalau kita menjadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau kita jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Kalau kita Katolik, jangan jadi Roma. Kalau kita Buddha, jangan jadi Cina. Kalau kita Arab, kalau kita Hindu, jangan jadi India. Jadi biarlah kita, saya percaya Tuhan sayang semua orang yang tadi disampaikan oleh Gus Nif, bahwa kalau Tuhan mau jadiin semua kita muka sama juga bisa kok. Iya kan? Pokoknya semua yang lahir mulai 2024 ke atas semua mukanya sama. Tapi betapa membosankannya. Saya lihat kanan kok mukanya sama, saya lihat kiri mukanya sama, saya pulang lihat istri di rumah, ya mukanya sama, ya kan? Nah justru kan indahnya begitu. Saya lihat kanan, saya lihat teduh, saya lihat kiri, saya lihat kehancuran, gitu kan? Bukan. Makanya saya lihat kanan, saya lihat sorga, saya lihat kiri, saya lihat neraka, kan gitu. Enggak, bukan, ini disclaimer. Bukan tempat ini, maksudnya dalam kehidupan gitu kan. Kan kanan itu kan berkat Tuhan, nah gitu kan. Siapa suruh duduk sebelah kiri, ya kan? Nah itu kan, itu kan pilihan, ya kan. Kadang-kala pilihan, kadang-kala takdir. Damai dulu, damai. Jadi tadi saya diminta foto sama Boim. Di antara Sandi sama Boim, saya disuruh di tengah-tengah, tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kita pendeta nggak boleh berfoto bertiga di tengah. Karena kalau nggak seperti Yesus di antara dua penjahat, Bapak Ibu. Jadi nggak, itu namanya senyum di malam hari daripada kita semua tertidur akhirnya. Disclaimer dulu, kita tetap bersaudara. Siap. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Pendeta Gilbert pada malam hari ini, luar biasa. Ini sebenarnya kita ingin lanjut Pendeta, cuma karena waktu ya sudah malam dan ada jamaah putri juga. Mungkin kita Pendeta sebulan sekali ya Pekalongan ya. Setuju teman-teman? Nah, ini permintaan nih dari umat nih ya teman-teman. Ya, kita harap nanti Pak Pendeta ketika kangen dengan suasana seperti ini, rahatnya seperti ini, ayo pintu kami selalu terbuka untuk Pak Pendeta ya, dan rombongan tentunya ya. Dan kalau mau bawa beliau-beliau nggak apa-apa ya, kita boleh banget. Saya semakin yakin Mas Wahyu bahwa iman saja tidak cukup. Apa? Iman saja tidak cukup. Iman aja tidak cukup ya. Oh, berarti itu keinginannya tercapai. Gue merasa dilepas ya di mana-mana ya. Di sana gue baru diterima, di sini. Ya ampun. Pendeta. Aduh. Ya Allah. Oke. Ucapkan amin. Baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Gilbert yang sudah berkenan hadir dan ikut ngobrol bareng, seru-seruan malam hari ini, sharing ya teman-teman. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan selalu teringat dengan kenangan ya malam hari ini dan ingin kembali lagi ya. Aku nggak ingin bertanya. Kecuali boleh yang tidak menginginkan kehadiran Anda. Gitu ya. Dan buat Mas Sandi, terima kasih Mas Sandi ya. Iya. Ada yang mau disampaikan? Saya selalu ingat sama Pak Pendeta, saudara-saudara. Tapi begini. Saudara-saudara ya, buka Injilnya ya, buka Injilnya. Tuh. Oke. Rasanya itu indah banget ya. Siap.
Gus Nif, terima kasih ya sudah bisa memberikan tempat dan juga ruang bagi kami untuk bisa berkumpul. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan kita selalu berharap ini bukan yang terakhir. Janji ya Romo ya. Ini bukan yang terakhir Romo datang ke majelis kami. Ini adalah pembuka. Betul. Pengenalan ya untuk kita semua. Selanjutnya bisa terus bersilaturahmi dan Amin. nothing impossible untuk suatu saat kita datang ke gerejanya Romo gitu ya. Baik, kalau tadi Pak Pendeta sudah memberikan satu quote dari Pak Presiden Soekarno, untuk malam hari ini saya juga ingin memberikan quote dari Presiden kita Gus Dur tentang tema malam hari ini, yaitu peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta, sehingga memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Maka tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita ketemu di lain hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiqh ila kumentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Musiknya mau apa nih? Oke, kita foto bersama dulu. Tuhan pasti yang terbaik. Zaman dulu, Jangan ada lagi ya. Aku adalah anak. Yuk, Romo berkenan foto bersama, Romo. Foto bersama. nanti dikira iblis nanti. Yesus di antara iblis nanti.